Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Ya, sehat. Lah saya harap semuanya juga sehat-sehat saja. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada buku tematik tema 9 yang berjudul Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Sekolah Dasar Bahagia, Pangkal Pinang, kelas 4. Selanjutnya, pada pembelajaran 1 ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Yang kedua, siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat melakukan wawancara dengan baik. Lalu kita bisa melihat pada gambar dia sedang berpikir apa ya? Coba kita tanyakan. Oh, ternyata dia berpikir tentang energi. Lalu apakah energi itu? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Lalu dia berjalan lagi dan dia kemudian berpikir kembali. Oh, ternyata dia berpikir mempertanyakan tentang sumber energi. Lalu, apakah sumber energi itu? Adakah yang tahu? Ya, betul sekali. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kemudian di sini sumber energi itu yang dapat menghasilkan listrik adalah, ada yang tahu? Coba kita pikirkan dulu bersama-sama. Yang pertama adalah apa? Ya, matahari. Yang kedua, benar, itu air. Lalu yang ketiga, betul sekali, itu adalah angin. Itu gambar kincir angin. Lalu yang keempat yang bisa menghasilkan listrik, apa itu? Gambar gunung, tapi tenaga alamnya apa? Ya, benar sekali, panas bumi. Lalu yang kelima, gambar apakah itu? Benar, nuklir. Kemudian yang kelima itu ada, lihat gambar apa? Gambar hewan ya. Berarti tentang kotoran atau pupuk hewan yang dinamakan dengan biomasa. Benar sekali, biomasa. Kita bisa lihat pada gambar, lihat pada layar, gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar listrik. Lalu mengapa kita harus bijak dalam penggunaan sumber energi listrik? Ada yang tahu? Iya, karena sumber energi listrik tersebut akan habis. Selanjutnya, ada yang tahu di sana? Itu gambar apa? Itu adalah gambar waduk. Lalu waduk itu digunakan untuk apa? Ya, untuk menampung air. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air Indonesia. Kemudian di sini dijelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Lalu air itu memiliki arus dan arusnya dimanfaatkan untuk membuat kincir air atau turbin. Sehingga turbin yang dihubungkan dengan generator akan menghasilkan listrik. Benar sekali. Lalu beberapa pembangkit listrik tenaga air PLTA yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat, itu adalah PLTA Karangkates di Jawa Timur. Kalau ini ada yang tahu ini PLTA di mana? Pembangkit listrik tenaga air di mana? Ya, itu adalah pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur di Jawa Barat. Dan yang di bawah ini adalah pembangkit listrik tenaga air di Jawa Tengah. Sekarang mari kita berlatih. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Kerjakan di buku tulis ya, semuanya ya. Tuliskan 10 peralatan di rumahmu. Selanjutnya kita lanjut ke lingkungan. Apakah itu lingkungan? Adakah yang tahu? Kita lihat gambarnya dulu. Ada pohon, ada rumah, ada tembok, ada jendela.
Jadi apakah itu yang dinamakan lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, tentu lingkungan itu pasti memiliki jenis, dan di sini disampaikan dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam dan lingkungan buatan itu dijelaskan juga dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa, contohnya gunung, laut, pantai, danau, hutan, dan sungai. Itu adalah lingkungan alam. Sedangkan lingkungan buatan itu yang dibuat oleh manusia. Misalnya sawah, waduk, gedung, rumah, dan jembatan. Kemudian di sini pasti tentunya kita mempertanyakan, apa sih fungsi lingkungan itu bagi kita, bagi kehidupan manusia? Nah, mari kita lihat. Yang pertama apa fungsinya? Iya, untuk sebagai tempat mencari makan. Misalnya, lihatlah bapak petani itu di sawah, dia sedang menanam padi. Lalu yang kedua, sebagai apa lingkungan itu gunanya? Ya, sebagai tempat bekerja. Kita bisa melihat itu bapak guru yang sedang mengajarkan anak-anak muridnya untuk belajar supaya lebih pintar. Dan yang ketiga, lingkungan digunakan sebagai, benar sekali, tempat tinggal. Kita tinggal di dalam rumah. Itu adalah lingkungan pertama kita yang sangat dekat dan erat dengan kita di dalam kehidupan. Kemudian mari kita berlatih lagi ya anak-anak. Kita kerjakan di buku tulis. Informasi apa yang kamu dapat dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Apakah lingkungan? Ya, di depan tadi udah kita bahas kan, lingkungan itu apa artinya. Nanti ini semuanya dikerjakan di buku tulis ya. Dan beberapa jenis lingkungan juga sudah ada kan tadi, ada 2. Jelaskan juga, disebutkan ya. Jangan hanya ditulis aja macam lingkungannya. Nah, kemudian lingkungan bermanfaat bagi manusia. Alasannya apa? Dan yang keempat, fungsi lingkungan itu untuk manusia apa? Semuanya udah kita bahas tadi di depan ya. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Nah, semuanya sudah kita bahas, dan ini tolong dikerjakan di buku tulis ya anak-anak. Tulis yang rapi, yang bagus ya. Kemudian alternatif jawaban, maka untuk yang di depan tadi, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah kita bahas tadi kan. Yang kedua, lingkungan itu ada berapa? Tadi ditanyakan, ada berapa jenis? Ada 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lalu yang ketiga, tadi mempertanyakan, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Nah, lingkungan bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi hewan. Juga karena hewan adalah makhluk hidup seperti manusia. Lingkungan hewan juga untuk rumahnya dan untuk mencari makan. Lalu kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Nah, tadi udah kan, udah ada 3. Yang pertama, untuk tempat hidup dan mencari makan. Yang kedua, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, seperti halnya pekerjaan. Dan sebagai tempat tinggal atau nama lainnya habitat. Yang kelima, pertanyaannya apa? Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Jawabannya adalah, ya, lingkungan bisa mempengaruhi. Lingkungan bisa mempengaruhi karena dalam menjalani kehidupan, segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lihat gambar selanjutnya. Gambar apa itu ya? Sepertinya Bapak itu sedang diwawancarai ya sama Ibu. Ya, berarti kita sekarang membahas tentang wawancara.
Lalu, apakah arti dari wawancara tersebut? Ya, benar. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan informasi. Setelah itu, kita lihat, di sana ada dua orang, kakak dan abang. Mereka sedang berbicara ya. Sepertinya mereka sedang saling mewawancarai atau sedang diwawancarai. Si kakak sedang diwawancarai oleh si abang, seorang laki-laki. Lalu yang diwawancara itu dinamakan apa? Narasumber. Sedangkan yang si laki-laki dinamakan pewawancara. Lalu apakah arti dari narasumber tersebut? Ya, benar sekali. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mencari informasi atau orang yang bertanya kepada si narasumber. Lalu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara. Hal apakah itu? Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Benar sekali. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Yang keempat, kita harus menyiapkan alat yang diperlukan untuk berlangsungnya proses wawancara. Lalu di sini muncullah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan energi? Bagaimana cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air? Nomor 3, sebutkan 3 manfaat energi listrik bagi kehidupan. Nomor 4, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara? Dan semua jawaban untuk pertanyaan ini sudah kita bahas di halaman depan tadi, di depan. Jadi, anak-anak semuanya tolong dikerjakan di buku tulis ya. Tulis dengan tulisan yang rapi supaya bisa dibaca dan supaya anak-anak pun nanti suatu waktu di saat hendak ulangan bisa membacanya dengan mudah ya. Kemudian kita lanjut kepada pembelajaran yang kedua, yang dimana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan menyanyikan lagu berjudul Alam Bebas, siswa dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan berdiskusi mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Siswa memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Kita lihat gambar ini. Waduh, si bapak ini lagi nulis-nulis sambil berpikir kayak sepertinya ya. Apakah yang dia pikirkan? Coba kita tanyakan dan kita lihat. Hak. Wah, dia berpikir tentang hak. Lalu apa artinya hak ya? Ada anak-anak yang tahu? Iya, benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Kemudian di sini juga dijelaskan, hak kita terhadap lingkungan itu apa? Yang pertama, kita boleh menikmati lingkungan dengan segar. Yang kedua, kita pun dapat tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, kita pun bisa dan mendapatkan air yang bersih dan sehat. Itu hak kita terhadap lingkungan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Yang keenam, menggunakan energi alternatif. Lalu, supaya tercipta dan terpenuhi dengan baik hak kita tersebut, maka kita harus melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan baik. Lalu bapak tersebut pun berpikir kembali, apakah arti dari kewajiban tersebut? Ya, benar. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Seperti halnya kita wajib belajar anak-anak semua supaya kita menjadi lebih pintar dan
sukses di masa yang akan datang. Lalu kita pun bisa menjelaskan di sini kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama adalah kita membersihkan lingkungan dari sampah. Itu wajib, kita harus menjaga kebersihan. Kita harus membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, menjaga sungai dari sampah dan limbah. Lalu yang kelima, menghemat bahan bakar dan listrik. Dan yang keenam adalah menjaga hutan agar tidak gundul. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang, bagaimanakah cara kita untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam tersebut? Ada yang tahu? Ya, yang pertama apa? Ya, benar, menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak kecil. Lalu yang kedua, kita harus melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini kita akan melihat atau melakukan kegiatan penumbuhan kesadaran guna menjaga lingkungan kita. Seperti halnya kita dapat melakukannya dengan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan apakah itu? Ya, yaitu menyanyi. Dan di sini telah tampak terlihat ada sebuah judul lagu, yaitu Alam Bebas, ciptaan H. Muchtar dengan mars gembira dan tempo 4/4. Ya, setelah ini Lause akan coba bernyanyi untuk anak-anak dengar, supaya kalian bisa memahami bagaimana tempo dan kecepatan pada lagu Alam Bebas ini. Lause akan coba bernyanyi satu kali, lalu kemudiannya akan Lause ulangi, dan anak-anak bisa mengulangnya secara sendiri di rumah masing-masing ya. Mari kita bernyanyi Alam Bebas. Ya, telah terlihat oleh kita judul lagu Alam Bebas yang tadi. Lause akan coba bernyanyi satu kali, lalu nanti anak-anak mengulang sendiri ya. Alam yang luas bebas, karya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya, pandangan luas. Mari kita sekolah di sana, agar dapat luaslah pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Ya, sekarang giliran anak-anak semuanya menyanyikan secara sendiri dan secara pribadi di rumah masing-masing ya. Tadi Lause sudah coba menirukan, mencontohkan kepada kalian semua supaya bisa mengikuti tadi. Sekarang nyanyikan ya, 1, 2, 3, iya. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya,
Ya, kita sudah menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Alam Bebas. Maka di sini untuk lebih bisa menyanyikan lagu dengan baik, maka kita pun harus memahami nada dan tempo. Seperti halnya gambar yang terlihat oleh kita, dia sedang berpikir. Kira-kira apa ya yang sedang ia pikirkan? Oh ya, ternyata dia sedang berpikir, apakah itu nada? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Di samping itu, nada juga disebut dengan not. Ya, not dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah not angka. Tentunya anak-anak sudah tahu semua kan, not angka itu adalah contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau seperti bunyi ini. Ya, itu adalah not angka. Bunyi dari do rendah sampai do tinggi. Kemudian yang kedua, not balok. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si, do. Hanya gambarnya aja yang berbeda, gambar not. Kemudian dia pun berpikir, apakah itu tempo? Tempo adalah, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Dan kecepatan lagu tersebut bisa diukur dengan alat yang bernama metronome atau metronom. Itu adalah pengukur kecepatan lagu. Dan di sini pun akan dijelaskan tentang beberapa tempo. Mari kita lihat. Tanda tempo yang pertama, allegretto, artinya agak cepat. Yang kedua adalah allegro atau cepat. Yang ketiga, presto atau cepat sekali. Yang keempat, moderato atau sedang. Dan yang kelima adalah largo atau lambat. Kemudian di sini muncullah pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan hak? Ya, ini 5 pertanyaan ini tolong dikerjakan lagi di buku tulis ya anak-anakku yang semangat, yang cantik, yang ganteng-ganteng semuanya. Ditulis yang rapi. Lalu yang pertanyaan kedua, sebutkan 3 kewajiban kita terhadap lingkungan. Tadi sudah kita bahas kan, tinggal kalian lihat lagi nanti videonya sambil belajar dan dibuka juga bukunya, buku paketnya ya. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk menumbuhkan sikap kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan nada? Baru saja kita bahas tentang nada kan. Nah, yang kelima, apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu? Nah, baru saja itu. Tolong ditulis di buku tulis ya anak-anak ya. Tulis yang rapi. Semangat dalam belajar. Oke? Untuk menggapai cita-cita kita semua yang baik. Selanjutnya kita lanjut dan masuk pada pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian. Yang kedua, membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Mari kita lihat gambar ini anak-anak. Gambar apakah itu? Itu adalah gambar para pekerja ya yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki banyak sumber energi meliputi migas dan non migas. Di sini juga akan dijelaskan tentang jenis-jenis sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang apa? Ya, benar, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui.
Lalu yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu merupakan sumber energi yang bagaimana anak-anak? Sumber energi yang akan habis, benar sekali. Lalu contohnya apa saja? Mari kita baca dan kita ingat lagi, kita pelajari lagi. Yang pertama adalah minyak bumi. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, barang tambang. Itu semuanya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena sumber energi tersebut akan habis. Kemudian dia membaca dan bertanya, apakah itu minyak bumi? Ya, minyak bumi itu terbentuk dari fosil hewan yang melapuk selama berjuta tahun yang lalu, berwujud cair dan berwarna hijau dan coklat. Itulah namanya minyak bumi. Kemudian dia pun bertanya lagi tentang bara. Apa itu batu bara? Ya, batu bara itu terbentuk dari fosil tumbuhan yang melapuk selama berjutaan tahun yang lalu, berwujud padat dan berwarna hitam, dan juga mudah terbakar. Setelahnya dia pun melanjutkan membaca, sehingga dia pun memiliki pertanyaan kembali. Apakah itu barang tambang? Benar, barang tambang itu juga adalah suatu sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi, yang sifatnya tidak bisa diperbaharui, karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Sangat lama sekali anak-anak. Oleh karena itu, batu bara atau barang tambang dan minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui. Contoh dari barang tambang itu apa? Ada yang mengerti? Ada yang tahu? Iya, emas, perak, nikel, tembaga itu termasuk kategori barang tambang yang tidak bisa diperbaharui. Selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yang pertama, kita harus menggunakan seperlunya saja. Yang kedua, kita harus bisa mencari energi alternatif sebagai penggantinya. Yang ketiga, memberikan sosialisasi untuk menghemat pemakaian sumber energi. Sudah kita bahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui anak-anak. Sekarang berarti kita masuk kepada sumber energi yang dapat diperbaharui. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbaharui? Sumber energi yang dapat diperbaharui itu merupakan sumber-sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah air, kemudian matahari, lalu apa? Tumbuhan, hewan, dan angin. Itu adalah merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Sekarang sikap kita untuk terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tetap bijak dalam pemanfaatannya. Dan matahari juga merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Mari kita lihat matahari yang merupakan sumber energi terbesar di bumi, sumber energi cahaya. Kita lihat di tengah-tengah itu manfaat matahari. Apakah manfaat dari matahari? Ya, yang pertama bagi manusia, sumber cahaya di siang hari. Bisa mengeringkan pakaian, bisa membuat garam dengan cara dia memanaskan air laut lalu mengembun dan terciptalah kemudian turun hujan. Itu proses pembuatan garam. Selanjutnya bagi hewan, bisa menghangatkan badan, memperkuat tulang hewan, dan bagi tumbuhan untuk berfotosintesis untuk membantu pertumbuhannya. Tumbuhan mengeringkan biji yang
Selanjutnya adalah bagi alam. Pusat tata surya membantu proses siklus air menerangi bumi. Ya, kita bisa melihat seorang perempuan sedang memegang mic yang menjelaskan tentang wawancara, mencari informasi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, apakah anak-anak masih ingat apakah itu wawancara? Ya, benar sekali. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan informasi. Lalu, sebelum wawancara, maka kita harus menentukan narasumbernya siapa. Siapakah narasumber yang akan kamu wawancarai? Kita katakan orang tua, misalnya. Yang kedua siapa? Yang ketiga, adik mungkin. Yang keempat, kakak. Yang kelima, paman, bisa. Jadi setelah kita menentukan narasumbernya, maka selanjutnya kita membuat daftar pertanyaannya. Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data atau kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu? Contoh yang pertama, kita harus menanyakan namanya terlebih dahulu. Siapakah nama bapak atau ibu? Lalu yang kedua, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak dan ibu? Kemudian yang ketiga, ya anak-anak tentu bisa berpikir sendiri apa yang akan anak-anak tanyakan kepada narasumber tersebut terkait dengan kondisi lingkungan yang hendak anak-anak tanyakan atau dapatkan informasinya. Setelah itu, ada pula beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita melakukan wawancara. Hal apakah itu? Yang pertama, ya, selamat pagi misalkan kita katakan. Itu artinya kita harus mengucapkan salam bila itu di pagi hari. Yang kedua, bila di pagi hari kita mengucapkan selamat pagi, bila di siang selamat siang. Intinya kita harus menunjukkan sopan santun, mengucapkan salam. Yang kedua, tidak lupa juga kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa kita? Yang ketiga, berbicara sopan. Yang keempat, pertanyaan kita harus menggunakan kalimat yang singkat. Selanjutnya, di sini pun setelah melakukan wawancara, maka kita pun harus membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara kita tulis seperti tabel yang terlihat pada layar kita ini. Tanggal wawancara, data hasil wawancara, nama narasumber, misalnya nama Budi, pertanyaannya apa harus kita tulis, terus jawaban si Pak Budi yang kita wawancarai itu apa, itu juga harus kita tulis seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melihat video yang sebentar lagi akan kita tonton. Dan di sini kita dapat melihat contoh wawancara yang dilakukan oleh teman-temanmu. Untuk kita bisa lebih memahami apa dan bagaimana proses terjadinya wawancara tersebut. Mari kita lihat dan selamat menyaksikan. Bagaimana cara ibu menjaga kebersihan?
Ya, anak-anak, tadi kita sudah melihat secara bersama-sama yaitu contoh video wawancara yang diperankan oleh teman kita sendiri, yang dimana mereka bermain peran sebagai narasumber dan pewawancara. Lalu sekarang sudah terlihat oleh kita ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, apa manfaat matahari bagi alam? Kemudian yang keempat, sebutkan hal-hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Dan yang kelima adalah, buatlah 2 kalimat pertanyaan untuk wawancara dengan topik sumber energi. Ya, soal tersebut saya harap kalian kerjakan di buku tulis ya, dengan tulisan yang rapi dan bagus, dan tetap dengan semangat dalam belajar. Jadi, saya sampaikan juga di sini, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tema 9, subtema 1 pada pembelajaran 1, 2, dan 3, yang kemudian di hari selanjutnya akan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa serta belajar yang rajin, dan tetap semangat ya anak-anak semuanya, semangat dalam segalanya, dalam belajar dan dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.